Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi tentang bentuk pengujian hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel independen. Dalam materi ini akan kita bahas 3 metode ya. Untuk yang metode keempatnya one way ANOVA dan two way ANOVA ini sudah kita bahas dalam materi yang sebelumnya, yaitu bentuk hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel yang berpasangan. Karena untuk metode one way ANOVA dan two way itu ada untuk kedua kasus ini, baik untuk yang bentuk hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel berpasangan atau yang independen, tergantung posisi sampelnya seperti apa. Oke, kita awali dari definisi independen terlebih dahulu. Sebagaimana definisi 2 atau lebih sampel independen ini sudah kita bahas dalam pengujian hipotesis komparatif untuk 2 sampel independen, tapi kita review lagi atau kita ulangi lagi. Sampel independen merupakan sampel-sampel yang nilainya berasal dari subjek yang berbeda. Cara pengambilan sampelnya ditarik secara random dari lebih 2 populasi. 2 sampel-sampel itu muncul karena ditetapkan secara random lebih dari 2 perlakuan terhadap anggota-anggota asal-usulnya sembarang. Independen tersendiri di mana lebih tepatnya yaitu data yang bebas, arti bebas atau independen adalah tidak terikat atau tidak terkait satu sama lain, atau bisa juga diartikan berasal dari sumber data yang berbeda. Contohnya dalam hal ini sumber data siswa kelas A dan kelas B, di mana kelas A dan kelas B ini merupakan anggota populasi yang berbeda. Masing-masing kelas mempunyai data nilai ujian siswa di mana semua data tersebut berasal dari sumber yang berbeda, yaitu siswa kelas A dan kelas B, maka disebut sebagai data independen. Nah, itu tadi di mana independen itu berasal dari 2 kelompok kelas yang berbeda atau 2 populasi yang berbeda, di mana anggota setiap populasinya jelas berbeda, contohnya kelas A dan kelas B. Oke, untuk metode yang pertama untuk bentuk hipotesis komparatif 2 sampel lebih 2 sampel yang independen, yaitu Chi-square for K sampel. Chi-square for K sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel apabila datanya berbentuk diskrit ya, atau nominal. Rumusnya yaitu memenuhi distribusi Chi kuadrat K sampel. Keterangannya, Chi kuadrat K sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Rumus dasar yang digunakan untuk pengujian adalah sama dengan komparatif 2 sampel independen. Jadi ini Chi kuadrat ini hampir sama dengan rumusnya untuk komparatif 2 sampel independen, yaitu dengan rumus seperti ini. Dengan kriteria pengujian hipotesis sama seperti yang lainnya, yaitu apabila nilai dari H0 itu H0 ditolak jika nilai saat titik ujinya lebih dari nilai tabel, dalam hal ini menggunakan tabel Chi-square. Atau kalau ingin menggunakan nilai tingkat kemanaan yang diperoleh dalam perhitungan, kalau nilainya lebih kecil dari nilai tingkat kemanaan yang digunakan, maka hipotesis awalnya itu ditolak. Untuk metode selanjutnya yaitu median extension. Median extension atau perluasan median digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K sampel independen apabila datanya berbentuk ordinal. Dalam uji ini ukuran sampel tidak harus sama. Berasal dari populasi yang sama,
atau berasal dari populasi yang memiliki median yang sama. Rumusnya hampir sama dengan uji C kuadrat tadi. Keterangannya F0 banyak kasus pada. Nah, ini dibentuk menggunakan tabel kontingensi. Untuk pengambilan keputusan hampir sama dengan pengujian yang lainnya atau sama dengan pengujian yang lainnya. Apabila nilai statistik uji lebih dari nilai tabel, dalam hal ini berarti untuk median extension menggunakan tabel C kuadrat, maka H0-nya ditolak. Atau nilai menggunakan nilai tingkat kemanaan, di mana nilainya lebih kecil dari nilai tingkat kemanaan yang kita tetapkan, yaitu 0,05, maka H0-nya ditolak. Untuk metode yang terakhir yaitu uji Kruskal-Wallis one way ANOVA. Ini merupakan alternatif uji non-parametrik dari analisis varian satu arah yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata Thomian antara 3 atau lebih dari sampel independen. Uji ini merupakan alternatif bagi uji F untuk pengujian kesamaan beberapa nilai mean dalam analisis varian bila ingin menghindari dari asumsi kenormalan. Jadi apabila datanya tidak memenuhi distribusi normal atau tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau datanya itu ordinal, maka metode analisisnya menggunakan Kruskal-Wallis one way ANOVA untuk kategori bentuk komparatif lebih dari 2 sampel yang independen. Kalau datanya normal dan datanya itu interval atau rasio, menggunakan one way ANOVA. Bila data berbentuk interval atau rasio, maka perlu dirubah. Tapi kalau datanya berbentuk interval atau rasio tapi tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka tetap digunakan Kruskal-Wallis one way ANOVA. Tapi dengan catatan datanya harus diubah dalam bentuk ordinal terlebih dahulu. Rumus dari Kruskal-Wallisnya seperti ini. Dengan keterangan, nah seperti ini. Ada 2 rumus yang saya ambil dari 2 buku, An Introduction to Modern Non-Parametric Statistics, dan ada metode statistika dari Gibson, Siagian. Keterangannya ini dengan pengambilan keputusan sama dengan metode yang lain. Apabila nilai statistik ujinya lebih dari tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau nilai tingkat kemanaannya ini kurang dari yang diperoleh, ya kurang dari alfa yang ditetapkan yaitu 0,05, maka H0-nya sama juga ditolak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan 3 metode untuk bentuk komparatif lebih dari 2 sampel yang independen, yaitu ada metode Chi-square forecast sample untuk data nominal, untuk yang ada metode median extension dan Kruskal-Wallis. Untuk yang median extension ini digunakan komparatif median, jadi di mana datanya berbentuk ordinal tapi dia mempunyai median. Kemudian kalau Kruskal-Wallis ini hampir umum ya, semuanya bisa digunakan ini. Dengan catatan kalau datanya itu tidak memenuhi distribusi normal dan sampelnya lebih dari 2 sampel yang independen, maka bisa digunakan uji Kruskal-Wallis untuk solusinya. Untuk pengambilan keputusannya dari ketiga metode ini sama, yaitu dengan kriteria apabila nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel, maka H0 ditolak. Atau nilai tingkat kemanaan lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0-nya juga sama ditolak. Oke, mungkin itu saja untuk konsep tentang bentuk